Materi yang akan saya jelaskan yaitu yang pertama tentang satuan pengukuran, yang kedua jarak dan kecepatan, yang ketiga penyajian data, yang keempat pemusatan data, yang kelima bilangan rasional, dan yang keenam bilangan bulat. Tiap-tiap materi akan ada 2 penyajian soal. Baiklah, mari kita saksikan video berikut ini. Baiklah teman-teman semuanya, kita akan masuk ke soal yang pertama. Adip mengumpulkan bambu sebanyak 15 batang dengan tiap bambu sama panjang. Jika salah satu panjang bambu 3 meter 20 cm, maka berapakah panjang semua bambu tersebut? Kita buat diketahuinya dulu. Yang pertama ada 15 batang bambu. Yang kedua, panjang salah satu bambu itu 3 meter 20 cm. Apakah yang ditanya? Yang ditanya itu adalah berapakah panjang semua bambu? Ayo kita jawab. Panjang bambu sama dengan 3 dikali 100 ditambah 20 sama dengan 320 cm. Untuk panjang 15 bambu, 15 kita kalikan dengan 320. Hasilnya adalah 4.800 cm. Jika kita ingin mengubah ke meter, maka 4.800 cm kita bagi 100, hasilnya 48 meter. Soal kedua, dalam sehari ada 8 jam pelajaran. Lama setiap 1 jam pelajaran adalah 40 menit. Berapa menitkah lama siswa belajar selama 6 hari? Diketahui, sehari 8 jam pelajaran itu 8 dikali 40 sama dengan 320 menit. Ditanya, berapa menitkah lama belajar selama 6 hari? Jawab, sehari 8 dikali 40 sama dengan 320 menit. 6 hari sama dengan 6 dikali 320 sama dengan 1920 menit. Jadi, lama belajar selama 6 hari adalah 1920 menit. Soal ketiga, Putri akan mengecat 8 botol aqua untuk kerajinan tangannya. Untuk mengecat 1 botol aqua memerlukan waktu 15 menit. Putri mulai mengecat pada pukul 13.00. Pada pukul berapakah Putri selesai mengecat semua botol aqua? Kita buat diketahuinya dulu. Ketahui 8 botol aqua sama dengan 15 menit. Mulai mengecat pada pukul 13.00. Yang ditanya itu, pada pukul berapakah Putri selesai mengecat semua botol aqua? Jawab, lama mengecat 8 botol aqua dikali 15 menit sama dengan 120 menit atau 2 jam. Putri mulai mengecat pada pukul 13 ditambah 2 jam sama dengan 15.00 atau jam 3 siang. Jadi, lama Putri selesai mengecat pada pukul 3 sore atau 15.00. Soal keempat, jarak dari Kota Padang ke Kota Pariaman 60 km. Travel berangkat dari Kota Padang ke Kota Pariaman dengan kecepatan 60 km per jam. Berapakah waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke Kota Pariaman? Diketahui, jarak Kota Padang ke Kota Pariaman 60 km. Kecepatan travel 60 km per jam. Ditanya, waktu yang diperlukan untuk sampai di Kota Pariaman. Jawab, waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. 60 dibagi 60 sama dengan 1 jam. Jadi, waktu yang dibutuhkan travel dari Kota Padang ke Kota Pariaman adalah 1 jam. Soal yang kelima, bisa teman-teman perhatikan terlebih dahulu diagram batang yang ada di sebelahnya. Banyak siswa yang mendapatkan nilai lebih dari 7 adalah, diketahui, nilai 5 sama dengan 1 orang, nilai 6 sama dengan 4 orang, nilai 7 sama dengan 5 orang, nilai 8 sama dengan 6 orang, nilai 9 sama dengan 3 orang, nilai 10 4 orang. Ditanya, berapakah jumlah siswa yang mendapatkan nilai lebih dari 7? Ayo kita jawab, nilai yang lebih dari 7 itu berarti ada 8, 9, dan 10. Nilai 8 itu ada 6 orang, nilai 9 3 orang, nilai 10 4 orang. Kita jumlahkan ya teman-teman, 6 ditambah 3 ditambah 4 sama dengan 13. Jadi banyak siswa yang mendapatkan nilai lebih dari 7 adalah 13 orang.
Kita lanjutkan ke soal yang nomor 6 ya teman-teman. Jika jumlah orang tua siswa sebanyak 50 orang, maka berapa orang pekerjaan orang tua siswa yang berprofesi sebagai supir? Bisa teman-teman lihat terlebih dahulu diagram lingkaran yang ada di samping. Diketahui karyawan sama dengan 50%, pedagang sama dengan 25%, PNS sama dengan 15%. Ditanya, jumlah orang tua siswa yang berprofesi sebagai supir. Kita jawab, persen supir sama dengan 100 dikurang 50 ditambah 15 ditambah 25 sama dengan 100 dikurang 90. Hasilnya 10%. Jumlah supir sama dengan 10 per 100 dikali 50 orang. Hasilnya 5 orang. Jadi, banyak jumlah orang tua siswa yang berprofesi sebagai supir adalah 5 orang. Soal yang ke-7. Dari hasil ulangan matematika kelas 6 SDN Negeri 17 Gunung Pangilang Padang yang terdiri dari 12 siswa, diperoleh nilai 10, 10, 10, 9, 5, 8, 8, 8, 7, 10, 9, 9. Berapakah min dari nilai tersebut? Diketahui jumlah siswa sama dengan 12 orang, nilainya sama dengan 10, 10, 10, 9, 5, 8, 8, 8, 7, 10, 9, 9. Ditanya berapakah min dari nilai tersebut? Jawab. Cara mencari min atau rata-rata ini, kita jumlahkan semua nilai dan kita bagi dengan 12. Hasilnya 103 per 12 sama dengan 8,58. Jadi, min dari nilai siswa kelas 6 SD Negeri 17 Gunung Pangilang Padang adalah 8,58. Berikutnya yaitu soal ke-8. Dari data pembuatan sepatu dalam beberapa hari adalah sebagai berikut: 20, 30, 25, 32, 29, 33, 36, 34, 28, 29. Median dari data tersebut adalah, kita bikin diketahuinya dulu teman-teman. Kita urutkan datanya terlebih dahulu. 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36. Nah, yang saya beri tanda warna merah itu adalah nilai tengahnya. Yang ditanya median dari data atau nilai tengah dari data itu. Kita jawab ya. Median sama dengan 29 ditambah 30 per 2 sama dengan 59 dibagi 2 sama dengan 29,5. Jadi, median dari data tersebut adalah 29,5. Soal yang ke-9. Bilangan-bilangan pecahan 5 per 6, 7 per 8, 7 per 10 jika diubah menjadi pecahan yang senama berturut-turut adalah, kita bikin diketahuinya dulu teman-teman. Ketahui 5 per 6, 7 per 8, 7 per 10. Ditanya, ubahlah menjadi pecahan senama berturut-turut. Yuk kita jawab. 5 per 6 itu kita samakan penyebutnya terlebih dahulu. Begitu juga dengan bilangan yang lainnya. Kita samakan dengan pecahan 20 per 20. 5 per 6 dikali 20 per 20 sama dengan 100 per 120. Selanjutnya 7 per 8 itu kita kalikan dengan 15 per 15. Hasilnya 105 per 120. Selanjutnya 7 per 10 dikali 12 per 12 sama dengan 84 per 120. Jadi urutannya adalah 100 per 120, 105 per 120, 84 per 120. Soal yang ke-10. Hasil dari 4 per 3 dikali 3 per 8 adalah, kita bikin dulu. Diketahuinya 4 per 3 dikali 3 per 8. Yang ditanya hasil dari perkalian. Kita jawab ya teman-teman.
4/3 dikali 3/8. Ini menggunakan hasil kali biasa. Kita kalikan 4 kali 3 hasilnya 12, 3 kali 8 hasilnya 24. Nah, pecahan ini kita sederhanakan lagi teman-teman, hasilnya menjadi 1/2. Jadi, hasil dari perkalian pecahan di atas adalah 1/2 atau setengah. Soal 11. Hasil operasi dari bilangan berikut ini adalah 1325 dikurang 125 dibagi 5 dikali 16. Kita jawab ya teman-teman. Di sini saya menggunakan metode Kabataku teman-teman. Bisa kita kali terlebih dahulu, bisa juga kita bagi. Nah, untuk soal ini saya mengambil metode pembagian untuk yang pertama. 125 dibagi 5 sama dengan 25. 25 kali 16 sama dengan 400. 1325 dikurang 400 sama dengan 925. Hasilnya adalah 925. Soal 12. Hasil dari negatif 1682 ditambah 4712 dikurang negatif 2121. Kita jawab ya teman-teman. Negatif 1682 ditambah 4712 sama dengan 3030. 3030 dikurang negatif 2121 sama dengan 5151. Jadi, hasil operasi bilangan di samping adalah 5151. Bagaimana teman-teman? Menarik bukan penjelasan yang telah saya jelaskan tadi? Jangan lupa di like, subscribe, dan di komen ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.